Bagaimana sebenarnya terapi plasma darah ini? Seberapa efektif terapi ini membawa harapan titik terang di tengah ketidakpastian pandemi ini? Kita coba konfirmasi dengan Profesor Dr. Zubairi Jubran, Ketua Satgas ID untuk COVID-19. Selamat sore, Prof. Zubair. Selamat sore. Ya, dengan Ferdi, Prof. Prof, kita ingin mendapatkan perspektif dari Profesor dan juga teman-teman ID. Ini kabar baik soal terapi plasma darah ini. Anda merespon ini bagaimana, Prof? Iya, saya meresponnya baik sekali. Jadi ada harapan ke depan, jadi ada pilihan lain dan yang ternyata telah dibuktikan di Cina berhasil baik. Mereka meneliti, walaupun yang Cina baru 10, namun jelas klinis membaik. Kemudian saturasi oksigennya naik, kemudian jumlah limfosit naik, reaktif protein turun, ronsennya membaik, dan jumlah virusnya menjadi tidak terdeteksi. Jadi kemajuan yang bagus sekali. Oke. Kalau kemudian ini sudah menjadi cerita sukses di sejumlah negara, bagaimana di Indonesia, Prof? Apakah penerapan atau cara ini, terapi ini juga akan dilakukan secara masif untuk memberikan harapan hidup bagi yang saat ini masih berjuang dengan COVID-19? Iya, ini kalau di kedokteran kita namanya belum bisa untuk masif, tapi masih dalam uji klinik. Karena kalau belum ada bukti yang cukup, jadi misalnya begini, kalau misalnya di Eropa, di Inggris, di Amerika, di Cina totalnya sudah banyak sekali dan hasilnya semua baik dengan efek samping minimal, maka menjadi standar pengobatan. Jadi bisa dipakai secara masif. Saat ini masih dalam namanya uji klinik. Jadi uji klinik ini yang penting pertama harus aman dulu, baru kemudian efektif. Oke, Prof, yang juga ingin diketahui sebenarnya bagaimana cara plasma darah ini bekerja? Apa kemudian yang membedakan terapi ini dengan vaksin yang kita ketahui juga memang belum ditemukan untuk saat ini kasus COVID-19 ini? Iya begini, tadinya kan kita pikir misalnya vaksin gitu ya. Kalau vaksin itu begitu kita disuntikkan, maka antibodi yang terbentuk terhadap COVID-19 ini perlu waktu agak lama. Kalau plasma dari orang yang sudah sembuh, maka kalau diberikan kepada pasien yang buruk, ini kerjanya jauh lebih cepat. Jadi itu pertama, itu satu. Yang kedua, diambil dari plasma dari orang yang sembuh itu maksudnya pertama harus aman dulu, karena kita tahu transfusi darah yang biasa pun memang save life, tapi tidak 100% aman. Jadi kita ini harus safety-nya harus hati-hati sekali. Jadi calon donornya ini kita harus yakin bahwa pertama COVID-19-nya sudah tidak ada lagi, diperiksa biasanya 2 kali sudah negatif. Kemudian dia juga tidak mengandung penyakit yang bisa ditularkan melalui plasma, misalnya HIV, hepatitis C, dan juga sifilis dan penyakit yang lain. Itu yang lain adalah syaratnya supaya aman. Kemudian caranya kalau kita donor darah, maka darah kita kan diambil semua, kemudian oleh PMI diolah, kemudian dipilah-pilah menjadi trombosit, packed red cell, darah merah, dan yang lain. Kalau ini kita tidak, caranya berbeda, jadi memakai viresis. Viresis ini ternyata, saya juga kan alatnya sebetulnya sudah ada dari dulu kala. Kebetulan saya seorang hematologi onkologi medik. Saya ingat itu di tahun 1987 itu alat viresis ini sudah ada di Rumah Sakit Cipto. Waktu itu yang mulai menggunakan adalah Profesor Dr. Abdul Muthalib. Kemudian akhir-akhir ini viresis banyak sekali dipakai oleh para hematolog, termasuk saya, untuk pasien yang perlu transfusi trombosit. Jadi dengan alat ini, maka darah masuk ke dalam alat viresis, yang keluar adalah yang diperlukan. Jadi kalau yang diperlukan plasma, maka plasmanya yang ditampung, yang lain kembali ke donornya. Jadi hanya diambil apa yang
diperlukan. Oke, artinya kemudian ada kriteria khusus baik bagi penerima donor dan juga pendonor untuk kemudian dilakukan proses transfer plasma itu tadi ya. Ini berapa banyak biasanya yang dilakukan atau yang diambil, Prof, plasmanya ini dari satu orang pendonor ini untuk Iya, dilakukan biasanya transfer ke 400-500 cc, yang diperlukan hanya 200 cc untuk seorang pasien, jadi sekali donor bisa untuk 2 pasien. Jadi ya teorinya kan di dalam plasma dari pasien ini mengandung antibodi yang bisa menetralkan virus corona. Ada waktu diinfuskan ke pasien yang sakit berat, maka antibodi ini menetralisir virus coronanya. Oke, Prof, terakhir inisiasi ini bagaimana kemudian bisa menyelaraskan, karena beberapa rumah sakit seperti RSPAD juga sudah melakukan terapi ini, tapi kemudian seharusnya dengan angka kesembuhan yang mencapai 1.000 lebih ini juga memberikan harapan hidup buat yang lain. Apa kemudian yang bisa membuat kita semuanya menjadi lebih optimis begitu kalau kemudian praktik terapi plasma ini bisa dilakukan secara menyeluruh nantinya? Iya, kan tadi pertama aman, kemudian yang kedua efektif. Nah, untuk efektif ini kalau di China maka kadar antibodinya ini minimal 1/640. Beberapa negara lain mensyaratkan kadar antibodi yang cukup, ya lebih tinggi lagi 1/1000. Jadi intinya pertama aman, yang kedua memang harus efektif. Nah, kalau setelah nanti kasus-kasus awal berhasil, saya harapkan di dalam waktu sebulan data seluruh dunia ini sudah cukup untuk menentukan apakah ini bisa menjadi standar pengobatan atau tidak. Artinya di Indonesia terapi ini sudah berlangsung ya, Prof? Iya, sudah ada beberapa rumah sakit yang memulai untuk masih uji klinik ya, namanya uji klinik. Dan pasien syaratnya adalah juga mendapatkan pengobatan standar. Jadi misalnya pasien yang sama mendapat pengobatan infus, ini juga harus infus. Yang lain dapat obat chloroquine, azitromisin, ini juga harus sama. Kalau yang lain mendapat pengobatan aluvia dan azitromisin, maka kasus yang mendapat terapi plasma juga mendapatkan pengobatan yang sama. Jadi intinya adalah pengobatan standar lanjut, kemudian ditambahkan terapi plasma. Oke, baik. Terima kasih. Semoga kemudian langkah-langkah ini bisa membawa harapan di tengah ketidakpastian selama musim pandemi COVID-19 yang memang tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga di seluruh dunia dengan terapi plasma darah ini. Baik, terima kasih Profesor Dr. Zubairi Jurban sudah bergabung bersama kami sore ini.